Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Masih melanjutkan ya pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu mengenai fungsi polinomial. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sih cara menentukan nilai ya dari suatu fungsi polinomial. Nah, kemarin ada dua cara ya, yaitu menggunakan metode substitusi dan kemudian yang kedua skema Horner. Nah, metode substitusinya kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan skema Horner. Nah, seperti apa skema Horner? Nah, suatu polinomial fx ya, atau fungsi polinomial fx, yaitu kita di sini ambil sampel ya, langsung, yaitu ax berpangkat 3 ditambah bx ditambah cx tambah d ya. Kita tidak pakai bentuk umum yang ada ya, biar kita memudahkan nih dalam memahami seperti apa sih skema Horner itu. Nah, sebagaimana pengertian polinomial ya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya juga, bahwa polinomial yaitu bentuk aljabar yang berpangkat bilangan bulat positif lebih dari 3. Maka di sini kita ambil sampel. Fungsi polinomialnya yaitu ax berpangkat 3 ya, ditambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d. Nah, fungsi polinomial ini dapat kita tentukan nilainya juga ya, untuk x sama dengan k. Nah, k di sini sembarang nilai ya, dengan menggunakan skema Horner sebagai berikut ya. Jadi kita akan membahas nih skema Horner itu seperti apa. Jadi skemanya seperti ini ya. Jadi bagannya seperti ini. Kemudian yang pertama yang sangat penting sekali ya, untuk teman-teman semua catat, bahwa yang pertama dalam melakukan skema Horner, kita perhatikan dulu pangkat tertinggi dari polinomial yang ada. Dari fungsi polinomial yang ada tadi, pangkat tertingginya berapa? Jelas ya, 3. Maka kita tulis di sini ya. Berarti polinomial yang ada suku pertamanya yaitu x berpangkat 3. Sehingga karena suku pertamanya x pangkat 3, maka suku berikutnya pasti x pangkat 2 diikuti x pangkat 1 dan x pangkat 0 ya, atau suku tetap. Kenapa ini perlu? Nah, ini nanti akan digunakan ya, akan berguna saat kita melakukan pembagian polinomial. Dan memang harus ya. Jadi suatu polinomial itu sukunya harus lengkap semua. Kalau suku pertamanya atau pangkat tertingginya berpangkat 3, maka pasti suku yang lainnya ada semua nih, yaitu x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Karena sesuai dengan bentuk umum yang ada, polinomial yaitu ax berpangkat n ditambah bx berpangkat n dikurang 1 ya. Jadi pangkatnya kurang 1 terus ya, sampai 0. Oke, setelah itu kita tentukan koefisien tiap suku ya, yang sudah kita tentukan tadi, bahwa suku pertamanya x pangkat 3. Koefisiennya berapa nih? Lihat di fungsi. Di situ ada ax pangkat 3. Berarti koefisiennya yang mana? Yaitu yang a ya. Oke. Kemudian yang x pangkat 2 ada nggak? Oh, ada, yaitu bx pangkat 2. Maka koefisiennya berapa? Yaitu b. Kemudian yang x berpangkat 1 ada nggak? Oh, ada ya. Koefisiennya apa? Yaitu c. Dan suku tetapnya yang mana? Yaitu yang d ya, yang tidak ada variabel x-nya. Kenapa ini penting? Karena nanti terkadang ada soal yang mana salah satu sukunya itu tidak dituliskan di soal. Misalnya x pangkat 2-nya di sini tidak ada nih. Langsung ax pangkat 3 ditambah bx tambah c misalnya. Nah, berarti ada satu suku yang tidak ditulis. Nah, sedangkan untuk skema Horner, semua suku itu harus lengkap sekalipun tidak dituliskan di soal. Ingat yang sudah kita sampaikan kemarin, jika ada salah satu suku tidak dituliskan, maka sebenarnya suku itu tetap ada ya, dengan catatan apa? Yaitu koefisiennya 0 ya. Oke, sehingga penting untuk kita analisis dulu ya, semua suku dari polinomial yang ada. Kemudian tentukan koefisien tiap suku. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan, ambil dulu nilai x yang mau ditentukan nilainya berapa, yaitu x sama dengan k ya. Nah, x sama dengan k kita posisikan di sebelah kiri di sini ya. Kemudian barulah kita mulai skema Hornernya, yaitu
yang nilai pertama tadi ya, koefisien dari suku tertinggi, suku pertama, yaitu tinggal kita turunkan saja ke bawah. Jadi A ini tinggal turunkan ke bawah sebagai awalan untuk kita lakukan operasi ya, skema Horner, yaitu dengan cara dikalikan dengan K ya. Jadi tanda panah merah ini artinya kalikan dengan K. K yang mana? K yang mana? K yang mana? Nah, K yang di sini ya. Jadi A dikali K artinya apa? A dikali K gitu ya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, karena ini masih rumus ya, jadi mungkin masih kelihatan ribet karena semua apalagi namanya nilai-nilai yang ada masih dalam bentuk variabel ya. Oke, nah setelah kita kalikan A dikali dengan K, maka kita jumlahkan dengan nilai yang ada di atasnya, yaitu B tadi. Berarti kita tambah ya. Nah, tandanya ada di sebelah sini. Artinya B ditambah dengan AK, atau AK ditambah dengan B. Nah, berarti hasilnya berapa? Nah, AK ditambah B ya. Nah, sehingga hasil yang kedua ini dilakukan pola yang sama, yaitu dikalikan lagi dengan K. Ingat ya, tanda panah merah ini artinya dikalikan dengan K. Sehingga AK ditambah B dikali dengan K, hasilnya kali satu-satu ya. Berarti AK kuadrat ditambah BK. Gitu ya. Nah, setelah dikalikan, hasil kalinya itu ditambahkan lagi dengan nilai yang ada di atasnya, yaitu C. Berarti AK pangkat 2 ditambah BK ditambah C. Maka hasilnya berapa? Yaitu AK pangkat 2 tambah BK tambah C ya. Jadi ini masih rumus ya teman-teman, jadi masih variabel. Nah, nanti saat kita menyelesaikan soal, semuanya kan dalam bentuk nilai, sehingga tidak seribet ini kelihatannya ya. Oke, kita jelaskan dulu lah. Oke, nanti kita bahas contoh soalnya. Kemudian hasilnya tadi kita lakukan lagi perkalian yang sama, yaitu kalikan dengan K lagi, K yang di sini ya. Nah, berarti AK kuadrat ditambah BK tambah C dikali dengan K. Hasilnya berapa? Nah, yaitu AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK. Nah, hasil kalinya kita jumlahkan lagi nilai yang ada di atasnya, yaitu D. Maka diperoleh hasil AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Nah, karena sudah selesai, tidak ada lagi pengoperasian yang lainnya, maka yang terakhir ini AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK tambah D, itulah nilai dari polinomial yang ada ya. Nilai polinomial fx untuk x sama dengan K ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan skema Horner. Gimana kira-kira? Nah, jadi tambahan tadi ya, yang ABCD ini, ingat ABCD ini adalah koefisien suku ya. Nah, dari polinomial yang ada. Dengan pertama kita analisis dulu suku pertamanya yang mana, ambil pangkat tertingginya. Ya, jelas ya kira-kira? Nah, jadi seperti ini penggunaan skema Horner dalam menentukan nilai suatu fungsi polinomial. Nah, untuk lebih jelas kita langsung bahas contoh soal. Nah, masih membahas contoh soal yang kemarin ya, di metode substitusi. Biar kita buktikan nih, apakah dengan metode substitusi dan skema Horner, soal yang sama diperoleh juga hasil yang sama ya. Nah, artinya kalau berbeda, maka pasti ada yang salah tuh ya. Salah satu rumusnya tidak berlaku berarti. Nah, sekarang kita bahas. Diketahui suku banyak fx ya, atau fungsi polinomial fx, yaitu 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2. Berapakah nilai fungsi fx untuk x sama dengan 2? Nah, sekarang kita mau gunakan nih skema Hornernya tadi. Berarti tulis dulu bagannya ya. Kemudian langkah pertama apa tadi? Selalu perhatikan pangkat tertinggi dari polinomial yang ada. Di sini sama ya, pangkat tertingginya juga 3, yaitu 2x pangkat 3. Karena suku pertamanya adalah x pangkat 3, maka suku berikutnya pasti x pangkat 2, kemudian x pangkat 1, dan x pangkat 0 atau suku tetap. Jadi ya, langkah selanjutnya apa lagi? Setelah kita tentukan suku-sukunya, tentukan koefisien suku masing-masing. Nah, untuk x pangkat 3, koefisiennya berapa? Dari soal di situ 2x pangkat 3, sehingga koefisiennya adalah 2 gitu ya. Kemudian x pangkat 2 ada nggak? Oh, ada juga, yaitu 4x pangkat 2. Maka koefisiennya berapa?
koefisiennya 4 ya. Kemudian X pangkat 1 ada nggak? Ada juga, yaitu min 3X ya. Ingat tanda min ini adalah punya nilai yang ada di belakangnya ya. Karena terkadang bentuk seperti ini kita lupakan tandanya ya. Tinggal diambil 3 langsung ya. Berarti masih salah berarti ya, karena kurang lengkap. Berarti koefisien suku untuk X pangkat 1 yaitu min 3 ya. Kemudian X pangkat 0-nya yaitu suku tetapnya yaitu 2 ya, yang tidak ada variabel X-nya. Sehingga semua koefisien sukunya sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya apa? Perhatikan nilai X yang mau dicari, yaitu X sama dengan 2. Berarti 2 ini sebagai apa tadi? Nah, yaitu sebagai K ya. Berarti kita tuliskan di samping kiri sini. K-nya yaitu 2. Artinya nilai X yang mau dicari adalah 2. Selanjutnya apa? Nah, nilai yang pertama atau koefisien suku pangkat tertingginya, koefisien suku pertama, kita turunkan saja ya sebagai awalan yang akan kita kalikan dengan K, yaitu dengan tanda panah ini ya. Jadi tanda panah ini artinya apa? Kalikan dengan K. K yang mana? K yang di sini ya. Berarti 2 dikali 2. 2 kali 2 hasilnya berapa? Hasilnya 4 ya. Hasilnya ditulis di situ. Kemudian kita jumlahkan dengan nilai yang ada di atasnya. Berarti 4 ditambah 4. Nilainya berapa? 8 ya. Nah, hasil penjumlahannya ini kita lakukan pola yang sama. Yaitu kalikan lagi dengan K. Kalikan dengan K. K yang ini ya. Berarti 8 dikali 2 hasilnya 16 ya. Nah, sorry. 8 kali 2, 16. Nah, 16 ini kita jumlahkan lagi dengan nilai yang ada di atasnya. 16 dikurang 3. Hasilnya berapa tuh? 13 ya. Kemudian, lakukan lagi perkalian yang sama. Kalikan dengan K. Berarti 13 dikali dengan 2. Maka hasilnya 26. Karena sudah diperoleh hasilnya, tinggal jumlahkan lagi dengan nilai yang ada di atasnya. Yaitu 26 ditambah 2. Hasilnya 28. Karena sudah terakhir, tidak ada lagi nilai suku yang lain, maka inilah nilai dari polinomial yang ada ya. Untuk X sama dengan 2. Ternyata sama ya. Dengan metode substitusi kemarin juga diperoleh nilai yang sama, yaitu 28. Sehingga kita katakan bahwa benar untuk menentukan nilai dari suatu fungsi polinomial dapat ditentukan dengan 2 cara, yaitu metode substitusi dan juga skema Horner. Nah, nanti teman-teman tergantung nih mau pakai cara yang mana ya, yang mana yang lebih dirasa mudah. Oke ya, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini bagaimana cara menggunakan skema Horner untuk menentukan nilai dari suatu fungsi polinomial. Nah, untuk pemantapan silakan bisa dikerjakan lagi satu soal latihan berikut ya, tapi dengan menggunakan skema Horner. Nah, silakan dikerjakan sebagaimana pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, bolehlah ya jawaban teman-teman dituliskan di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lainnya pada video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.